Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan bersama-sama dengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia yang terhormat Bapak Anindya Novian Bakri. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati di sini, apakah masih ada Pak Bayu Wicaksono, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan? Mungkin lagi keluar sebentar mengantar Ibu Wamen. Lalu juga Ibu Erna Rendrayani Siswowaluyo, mungkin sempat hadir tadi pagi, itu Direktur Kerjasama Intra Kawasan, ada ya. Dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri. Lalu Bapak Adi Lukman, Ketua GAPMI, dan Bapak Putut Sri Mulyanto, Direktur Operasi PT Persero, juga sini. Tentunya senior saya di sini ada Pak Beni Sutrisno, Ketua Umum GAPEI. Tepuk tangan buat beliau. Bapak Joni Darmawan, Ketua Dewan Penasehat GAPEI. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama-tama saya ingin buka juga dengan pantun. Mentari pagi menyapa sinar baru. Kita bersatu membangun asa cakrawala. Ekspor maju menggema seluruh Nusantara. Bersama kita wujudkan Indonesia Jaya. Bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua ada di dalam ruangan yang indah, kebersamaan baik senior maupun junior dan ya semua komunitas ekspor yang ada di Indonesia. Juga kita mendoakan, kebetulan 3 hari yang lalu saya sempat mengunjungi Aceh, Sumut dan Sumbar, melihat memang sangat mengenaskan keadaannya. Dan pada saat ini bisa dibayangkan udah 1.500 meninggal dan masih ada sekitar 1.500 lagi yang hilang. Tapi yang terlihat itu kalau dari pesawat menuju ke Aceh, Sumut, Sumbar, pelebaran daripada sungainya itu bisa sampai 1 kiloan. Yang artinya para pemukim di sekitar sungai itu tentu hilang. Jadi dari Kadin juga mengajak GPEI sama-sama kita mencari jalan untuk meringankan beban, tentu pada saat tanggap darurat, tapi juga saat nanti pembangunan dan renovasi dan rehabilitasi. Karena kelihatannya mesti diubah banyak sekali tata ruangnya, di mana pemukiman ini bisa dibuat kembali tentu dengan air dan listrik yang baik. Jadi marilah kita doakan saudara-saudara kita, dan ini karena hubungan dengan alam bisa kejadian dengan siapa saja termasuk kita semua, tanpa pandang bulu. Dan waktu di Aceh itu ada 1.000 kemah disiapkan untuk 750.000 orang. Jadi artinya 750 orang per kemah, ya kemah gede, tapi bisa dibayangkan. Bapak, ibu-ibu sekalian, tadi kita dengar dari Ibu Wamen dan saya juga bicara ke Pak Beni, sudah 66 bulan kita ekspor positif dan tahun ini saja 38 miliar dolar sampai bulan Oktober. Menurut saya itu suatu prestasi yang patut dibanggakan dan disyukuri, mengingat ya dunia sekarang penuh dengan dinamisme geopolitik.
Kebetulan selama 12 bulan, 13 bulan kami banyak mendampingi pemerintah, terutama Pak Presiden, ke Eropa, termasuk waktu penandatanganan EU SIPA, ke Kanada juga, waktu penandatangan Kanada SIPA, maupun ke Latin Amerika, kalau ke Afrika itu sama Pak Wapres, dan tentunya Cina dan juga Amerika dan negara ASEAN. Nah, negara-negara tersebut mempunyai tantangan sendiri-sendiri. Untuk Indonesia bisa mengatakan ekspor 66 bulan berturut-turut tumbuh, itu patut kita syukuri. Nah, sekarang tugas kita baik Kadin maupun GPEI, apalagi yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan, memperluas juga industri, dan tentunya memperbanyak pelaku-pelakunya, ya, termasuk di dalamnya UMKM. Nah, inilah alasan kita semua ada di sini. Apalagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini senior dan juga mengakar sampai kepada daerah. Jadi saya rasa pada saat ini di mana kita membutuhkan tentunya pertumbuhan, ya ekspor menjadi tujuan utama. Bahkan bisa dibilang bahwa kita di Kadin menghitung mundur dari ekspor. Jadi ekspornya apa, bagaimana meningkatkannya, sehingga industri apa yang mesti dibangun, dan ujungnya untuk meningkatkan lapangan kerja. Jadi apa yang Bapak Ibu duduk sekarang di sini mendiskusikan di GPEI ini sangat-sangat penting. Dan saya mengajak apalagi Pak Beni di sini, Pak Joni juga merupakan bagian daripada Kadin, bagaimana kita kerja kolaborasi semakin erat lagi. Saya ingat kalau tidak salah Bapak kan salah satu pendiri, Pak Beni ini sekolah ekspor kan. Nah, ini ditingkatkan termaksud untuk anak-anak muda, karena kita punya sekitar 2/3 dari penduduk kita yang sudah masuk ke lapangan kerja ialah Generation Z. Nah, selama ini ya mereka belum pernah kerja. Jadi mesti mengerti bahwa ujungnya ya kita bagaimana punya nilai tambah dan bisa ekspor. Nah, ini saya rasa patut untuk ditekuni, dan juga mungkin dengan teknologi, apalagi dengan artificial intelligence, saya rasa pengumpulan data ini sangat penting sehingga kita bisa membuat berbagai macam senario yang ujungnya kita bisa berdiskusi dengan pemerintah dengan data dan bisa melihat prioritasnya di mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami baru saja melaksanakan Rapimnas Senin, Selasa lalu, minggu lalu. Nah, itu dibuat benar-benar bottom up, di mana setiap provinsi harus melaksanakan Rapimprov, lalu setiap bidang di Kadin harus melaksanakan juga rakor bidang. Dan ini akhirnya mengkerucut dengan suatu rekomendasi yang kita tes dengan menteri-menteri yang hadir. Bahkan dari Dewan Pertimbangan pun juga berinisiatif mengumpulkan teman-teman asosiasi untuk mendapat masukan. Nah, Rapimnas ini berlanjut dan kami sudah laporkan ke Pak Presiden 2 hari yang lalu. Beliau sangat happy karena kita fokusnya pada peningkatan lapangan kerja. Fokus kita satu di situ. Tentu caranya banyak dan beragam. Sektor per sektor juga berbeda dengan tantangan dan peluangnya. Tapi fokusnya adalah peningkatan lapangan kerja. Nah, kayak contohnya tadi saya bicara dengan Pak Beni, dalam waktu dekat, mungkin minggu ini, Pak Menteri Keuangan Perbaya minta sektor per sektor dikumpulkan untuk berdiskusi, berdialog dengan beliau. Nah, ini mesti dimanfaatkan. Jadi mungkin ya setiap 2 minggu akan ada pertemuan. Nah, dari teman-teman ekspor ini kan lintas sektoral kelihatannya. Jadi mesti bisa dibilang ada representatifnya. Karena bukan hanya industrinya, lapangan kerjanya, tapi ujungnya bisa ekspor untuk meningkatkan devisa. Jadi ajakan saya, marilah kita kerja lebih erat lagi antara Kadin dan GPEI untuk bisa memikirkan Gen Z ini juga peka bahwa bagaimana ekspor, dan yang kedua dari sisi pendataan bagaimana mengolahnya itu bisa lebih intelijen, lebih prediktif, lebih modern, dan mungkin juga lebih mudah gitu, untuk melakukan senario analisis gitu kan. Bapak, Ibu-ibu sekalian,
saya juga ingin menyampaikan mengenai konsep Indonesia Incorporated yang memang Pak Presiden itu dengungkan pertama kali di Kadin di Januari 2025 tahun ini. Waktu kita mengadakan musyawarah nasional konsolidasi yang mengatakan bahwa harus ada sinergi antara pemerintah dan juga sektor swasta, termasuk BUMN dan juga UMKM dan koperasi. Nah, kebetulan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 Kadin, komponen-komponen tersebut masuk dalam lingkupnya. Jadi kita benar-benar butuh kontribusi dan juga kolaborasi dengan GPEI untuk bisa nanti memberikan masukan supaya Indonesia Incorporated ini bisa jalan. Entah masukan untuk kepastian dan kesederhanaan regulasi, itu penting buat kita semua. Lalu juga kita mesti fokus kepada sektor real yang menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya beli masyarakat, dan juga meningkatkan kapasitas SDM dan juga produktivitas. Nah, sekali lagi teman-teman di GPEI ini pengalaman konkret. Tadi saya bertemu dengan beberapa teman-teman, tadi abang dari Irian, dari Papua, dari Biak, dengan ikannya, dan saya dengar juga dari berbagai macam tempat. Furniture tadi saya dengar. Nah, ini adalah suatu pahlawan-pahlawan yang perlu kita perjuangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin di ujung saya hanya mengatakan dari keliling dunia, baik di multilateral maupun bilateral, saya melihat entah di ASEAN, di G20 atau di BRICS, ya, Indonesia ini saya sepakat mempunyai masalah tantangan banyak. Tapi juga kita melihat bahwa di negara lain itu mirip, bahkan saya belum melihat jalan keluarnya. Nah, di Indonesia ini yang Kadin dengungkan selain lapangan kerja ialah bagaimana pengusahanya itu terus bertelur. Jadi kalau misalnya kita bicara ini analoginya ayam, ini ayam mesti terus bertelur. Nah, tugas daripada kami semua di Kadin bersama teman-teman di asosiasi, ingat asosiasi ini adalah salah satu dari dua tulang punggung Kadin. Yang pertama asosiasi himpunan, yang kedua Kadin provinsi. Nah, ayam ini kita mengatakan harus tidak boleh stres. Kalau stres nanti nggak bisa bertelur. Nah, jadi kita juga bekerja sama dengan tentunya Menkyu, tentunya petugas penegak hukum, supaya peserta ekonomi ini diberikan suatu bukan hanya kepastian tapi kenyamanan. Tentu hukum dan juga pajak mesti diterapkan, tapi kita juga mengatakan untuk teman-teman ini dibutuhkan suatu kenyamanan. Kenapa? Karena negara-negara lain juga berbenah. Saya melihat sendiri tetangga kita, misalnya Malaysia, itu cukup progresif karena selalu ketemu di ASEAN, ketemu di tempat-tempat lain, jadi kita bisa mengukur. Jadi di penghujung, marilah kita terus semangat, optimis, we are on the right track. Banyak tantangan, tapi seperti kita lihat dalam sejarah, siklus ini selalu trendingnya naik. Dan saya yakin dengan bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa mencapai bertahap di atas 5% yang sudah, 6, 7, dan 8%. Dan tentu ujungnya membawa lapangan kerja sehingga kita bisa inklusif dan sama-sama bisa sejahtera. Di ujung saya akan tutup dengan pantun juga untuk sekalian meninggalkan supaya teman-teman semangat. Bunga mekar di tepi pantai, harum menyapa masa depan. Mari bersama kita wujudkan harapan untuk Indonesia maju dan gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.